berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tuntut perbaikan kinerja, puluhan warga di Lombok Barat berunjuk rasa memprotes sejumlah kebijakan bupati. Butuh uang untuk bayar utang, seorang IRT di Mataram nekat mencuri emas tetangganya. Ajak keluarga gemar berkurban, pedagang di Mataram obral kambing dengan harga murah. Bersama saya Rahai Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Adu mulut warnai aksi protes kinerja 100 hari Bupati Lombok Barat. Senin siang, puluhan warga gabungan aktivis dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Barat. Masa ini memprotes buruknya kinerja Bupati selama 100 hari menjabat. Masa menyoroti keputusan Bupati menaikkan nilai pajak daerah, kebijakan memotong tunjangan ASN hingga memutasi pejabat daerah. Masa juga mendesak status badan usaha milik daerah seperti PDAM agar menjadi perusahaan mandiri semi swasta yang dikelola secara profesional. Bupati juga dituntut merombak manajemen tata kelola di tubuh PDAM agar dapat meningkatkan kinerja melayani masyarakat. Menolak atas kenaikan PBB, NJOP, BPHTB dengan berbagai alasan yang mencekik masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Yang kedua, kami menolak hasil mutasi eselon 2 yang tidak sesuai dengan job fit dan diduga serat dengan kepentingan politik yang hanya mengikuti syahwat Bupati Lombok Barat. Menolak pemotongan TPP ASN yang sangat tinggi dengan tanpa melihat kinerja. Mewakili Pemda, Sekda Lombok Barat berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke Bupati sebagai kepala daerah. Pertama, semua yang disampaikan tadi ini kami terima, kami catat, dan kami akan teruskan kepada pimpinan. Tetapi kalau saudara-saudara semua, adariku semuanya, ingin mendapatkan penjelasan dari saya, boleh. Saya akan jelaskan beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Untuk menambah apa yang sudah diketahui sejauh ini tentang hal yang menjadi tuntutannya. Masa meminta Bupati merespon tuntutan mereka dalam sepekan mendatang. Jika tidak, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan belasan ribu hektar lahan menjadi sawah abadi berdasarkan peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah pusat. Dinas Pertanian memastikan dari total sawah baku seluas 14.520 hektar, sebanyak 12.331 hektar diusulkan menjadi sawah abadi yang tidak boleh tersentuh alih fungsi menjadi bangunan atau pekarangan. Pemda juga akan mengupayakan penambahan lahan baru dengan mencetak 20 hektar sawah baru di lahan tidak produktif di 3 kecamatan yakni Narmada, Kuripan, dan Gerung. Penetapan sawah abadi bertujuan mendukung kedaulatan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang dimulai dari daerah. Di Labu Api berapa? Jadi di Labu Api ada sebesar 757 hektar. Ini lahan yang kami lindungi. Jadi lahan kan kita luas baku sawah kami 14.520 hektar. Yang kami jadikan LP2B 12.331,55. Ada lagi lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan sebesar 793,80. Jadi total KP2B kami adalah 13.125,35. Itu yang disepakati oleh dengan ATN. Nah, jadi di situ sudah kita tidak bisa
mengutik-ngutik lagi. Kalau memang sudah masuk dalam LP2B, ya sudah tidak bisa kami alih fungsikan lagi. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar tetap normal sepanjang tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pembukaan jalan baru di 4 desa melalui program TNI Manunggal Membangun Desa rampung dikerjakan pada pekan ini. Ruas jalan sepanjang 2,6 km saat ini sudah tuntas 100% sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain mempermudah aktivitas masyarakat sebagai penghubung antar desa, keberadaan jalan baru juga mengurangi ongkos produksi yang kerap dikeluarkan warga. Sebelumnya, untuk mengangkut gabah atau hasil pertanian, warga harus membayar buruh angkut dan biaya operasional tambahan karena tidak adanya akses jalan. Namun kini, biaya tersebut dapat dipangkas sekaligus mempermudah anak-anak untuk ke sekolah atau ke puskesmas. Belum ada pembukaan jalan ini, petani sangat mengeluh karena jangkauannya dari sawah yang ada, tempat kita bangun jalan niki sungguh luar biasa jauh. Diprediksi sekitar 1 kilo atau 2 kilo niki. Jadi kalau kita bawa bahan seperti pupuk maupun angkut penghasilan padi niki betul-betul susah niki. Jalan alhamdulillah tuntas. Ini sekarang sudah tinggal pembenahan sedikit, perapian sehingga nanti sudah tidak ada PR lagi pada saat sudah digunakan. Yang 95% itu apa? 95% itu ada beberapa RTH yang sudah kami selesai, tapi insya Allah 2 hari ke depan insya Allah nanti akan selesai. Keberadaan jalan baru yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat tersebut diharapkan semakin mempermudah koneksi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.